Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terkini hanya untuk Anda. Bersama saya Nicholas Putra, saya Nania Satriani. Inilah Meja Redaksi. Membaca adalah jendela dunia. Namun, hal ini merupakan salah satu masalah bagi masyarakat. Ya, benar sekali nih. Sangat disayangkan masyarakat Indonesia memiliki ketertarikan yang rendah pada literasi. Lalu, apa akar penyebab dari masalah ini? Berikut liputannya. Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap literasi kian hari kian memburuk. Pemerintah menilai minat baca masyarakat Indonesia begitu rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran pemerintah yang ditujukan untuk literasi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10, Abdul Fikri Faki, secara tidak langsung mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah terhadap literasi tidak mencapai 1% dari total pendapatan Kemendikbudristek sebesar 97 triliun. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Dari 1.000 masyarakat Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Artinya, hanya 0,001% saja. Lalu, bagaimana pendapat dari staf perpustakaan UMN dan mahasiswa UMN terkait hal ini? Sebetulnya mungkin bukan berubah atau menurun ya, tapi kayak bukan menurun angka literasinya, tapi mungkin berubah ya. Karena sekarang kan anak-anak lebih ke digital dan lain-lain gitu, jadi banyak sumber informasi lain, tapi memang untuk minat baca tentu harus ditingkatkan. Banyak sekali faktor-faktor lain yang menyebabkan turunnya literasi. Selain itu juga banyak sekali pilihan lain yang bisa dikerjakan, misalnya game online dan lain-lain ya kan sekarang gitu. Jadi awareness untuk membaca sepertinya jadi lebih rendah. Kalau dari pengamatanku, emang kebanyakan orang Indonesia lebih suka mendengar atau menonton sesuatu. Jadi mungkin untuk mereka tulisan itu masih kurang menarik di mata mereka. Para pendukung literasi pun berharap agar pemerintah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Nania Satriani, Wisnu Adityo melaporkan untuk UMN TV. Yani, perlu diketahui, sebagai mahasiswa kita diharapkan mampu untuk ikut serta membuat perubahan di lingkungan sekitar kita. Betul Nia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama tingkatkan minat literasi kita dan memperkenalkan kegiatan literasi kepada generasi penerus bangsa. Beralih ke berita selanjutnya. Ultimates, kredit usaha rakyat atau yang biasa disebut KUR masih mengalami banyak kendala terhadap UMKM. Lantas, hal apa dan bagaimana mengatasi hal tersebut? Berikut liputannya. Ultimates, Ombudsman RI atau lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik membuka posko pengaduan pada 31 Agustus sampai dengan 20 September. Ombudsman mengatakan hasil pengaduan didominasi oleh permintaan agunan sebanyak 53%. Dilanjutkan dengan ketidakpastian atas tindak lanjut permohonan KUR sebesar 37%, dan 10%-nya masyarakat merasa dipersulit dalam pengajuan KUR. Masyarakat merasa akses kredit usaha rakyat masih mengalami banyak kendala. Mereka juga merasa bahwa KUR belum tersosialisasi dengan baik oleh pemerintah maupun bank penyalur. Ombudsman juga mengemukakan bahwa sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK menjadi kendala yang mendominasi dihadapi dalam mengakses KUR. Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman mengusulkan 5 kebijakan untuk program KUR bagi UMKM, yaitu pengembalian agunan terhadap akad KUR, sosialisasi intensif, penetapan standar waktu maksimal lembaga penyalur dalam memberi keputusan,
pemberian literasi manajemen pelayanan perbankan untuk memahami keberpihakan dalam program KUR, serta skema penyelesaian terhadap permohonan yang tidak lolos SLIK. Berikut pendapat Eko Listianto, Vice Director Indef. Sektor UMKM yang produktif, saya rasa sih memang dampaknya cukup signifikan ya. Jadi memang ini harus ada ini istilahnya ya, sinergi di antara pemerintah, perbankan ya, dan juga bagi UMKM sendiri, saya rasa sosialisasi tetap harus lebih banyak ya. Pastikan bahwa penggunaannya juga harus produktif. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian KUR membawa dampak positif bagi masyarakat, terkhususnya pelaku UMKM. Namun, sistematika KUR tetap perlu dievaluasi dan diperbaiki sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih. Hafizah Balkis, Evelyn Andreawati melaporkan untuk WMN TV. Ultimates, kami masih punya banyak informasi menarik lainnya. Sesaat lagi, hanya di Meja Redaksi. Ultimates, kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush resmi beroperasi. Harga tiket dimulai dari Rp250.000 hingga Rp350.000. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kereta Wush ini? Mari kita simak liputannya. Ultimates, setelah 7 tahun proyek kereta cepat dibuat, akhirnya kereta Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush resmi diluncurkan pada 2 Oktober 2023. Kereta cepat Wush diklaim dapat mencapai kecepatan hingga 350 km per jam, sehingga jarak Jakarta-Bandung dapat ditempuh dalam waktu 36 menit hingga 44 menit. Harga tiket kereta Jakarta-Bandung dibedakan menjadi 3 kategori kelas, dimulai dari harga Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi, Rp300.000 untuk kelas bisnis, dan Rp350.000 untuk first class. Lalu, bagaimanakah tanggapan masyarakat Indonesia mengenai kereta cepat Wush ini? Mari kita simak tanggapannya. Berharap dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa membantu mobilisasi orang Jakarta atau orang Bandung dan orang yang ada di sekitar daerah. Kalau rencana kayaknya aku bakal cobain karena ini kan moda transportasi baru ya, jadi sebelumnya tidak ada di Indonesia, jadi aku mau nyobain. Saya sih bagus ya, karena dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung itu dapat meningkatkan mobilitas dan konektivitas Jakarta-Bandung dan mengurangi kepadatan juga pastinya. Ini ada dong, karena kan kereta cepat ini kereta pertama di Indonesia, dan gue pengen nyoba. Kalau menurut saya, pendapat saya itu mengenai kereta cepat, yang pertama itu dapat membantu proses pencapaian penumpang. Kereta cepat itu dapat membantu kita juga untuk mempermudah jaraknya. Apalagi dengan ada perkembangan teknologi sekarang seperti infrastruktur di zaman Jokowi, itu kereta cepat itu sangat berguna banget. Apalagi yang kita mau pergi ke Bandung tanpa repot, gak usah pakai mobil, pakai kereta cepat aja bisa ngobrol semua. Itu menurut saya. Yang harapan saya ya itu tadi, penumpang lebih cepat sampai tujuan, nggak perlu lama-lama, nggak perlu macet-macet lagi, dan membantu semua. Maybe yes, mungkin pada saat itu nanti saya coba. Feby Amelia, Torik Ilham Verano melaporkan untuk WMN TV. Wah nih, ternyata fasilitas di kereta cepat sangat mengundang ketertarikan masyarakat ya. Betul nih ya. Tidak hanya untuk Jakarta-Bandung, kita berharap ke depannya kereta cepat ini dapat menjangkau lebih banyak kota. Berita selanjutnya datang dari perfilman Hollywood. Karakter Spider-Man merupakan salah satu karakter paling populer dalam komik Marvel. Meski berasal dari komik Marvel, pemegang sah hak karakter Spider-Man adalah Sony Pictures Entertainment. Seperti apa intrik di antara kedua studio besar tersebut? Berikut liputannya. Ultimate, karakter Spider-Man merupakan salah satu karakter paling populer dalam komik Marvel. Meski berasal dari komik Marvel, namun yang memegang penuh hak film Spider-Man adalah Sony Pictures Entertainment. Hal tersebut dikarenakan penjualan lisensi sejumlah karakter komik yang dilakukan Marvel pada awal tahun 1990 termasuk Spider-Man. Selain itu, waralaba ini memiliki 10 nama film yang saling terhubung dengan satu sama lain. Tidak dipungkiri,
film Spider-Man memiliki keuntungan yang fantastis yaitu 1,89 miliar dolar saat penayangan film No Way Home pada tahun 2021 di bioskop. Setelah karakter Spider-Man sukses dalam buku komik, Marvel mulai membawa karakter tersebut menuju layar lebar pada dekade 1970 hingga 1990. Namun hal ini tidak membuahkan hasil seperti ketenaran buku komiknya yang berujung pada keputusan penjualan lisensi jumlah karakter-karakter ikonik dari komik Marvel kepada perusahaan besar lainnya setelah perusahaan penerbit tersebut mengalami krisis finansial. Fox mendapatkan X-Men serta Fantastic Four, dan Sony memegang alih Spider-Man dengan 200 varian di dalamnya. Dikutip dari mediajawatimur.com, pada tahun 1996, Marvel didakwa mengalami kebangkrutan berdasarkan bab 11 Undang-Undang Kepiratean Amerika Serikat. Terdapat kesepakatan yang menetapkan bahwa Sony Pictures Entertainment memegang hak atas Spider-Man selama mereka terus memproduksi film Spider-Man setiap 5 tahun. Jika Sony Pictures Entertainment melewatkan pembuatan film selama 5 tahun, maka hak atas film kembali kepada Marvel. Namun, Sony tidak pernah melewatkan tenggat waktu tersebut. Yang dilakukan perusahaannya hingga saat ini adalah menayangkan film Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man Into the Spider-Verse, dan Spider-Man Across the Spider-Verse yang akan tayang pada tahun 2023 ini. Sejak 2008, Marvel Cinematic Universe melahirkan karakter-karakter Marvel yang film rights-nya dipegang oleh Marvel Entertainment. Spider-Man tidak termasuk di dalamnya karena masih dipegang penuh oleh Sony Pictures, sehingga tidak terlibat satu universe yang sama dengan Avengers atau Guardians of the Galaxy. Karena itu, Marvel dan Sony Pictures membuat kesepakatan pada tahun 2015 yang diumumkan dalam sebuah konferensi pers oleh pihak eksekutif dari kedua perusahaan tersebut. Mereka akan join kepemilikan Spider-Man, diantaranya Spider-Man diperbolehkan tampil di film produksi Marvel Cinematic Universe yang lain seperti Avengers. Film solo Spider-Man akan melibatkan tim kreatif Marvel Studio Universe dengan plot cerita disambung dengan Marvel Cinematic Universe. Karakter Marvel terlibat di film solo Spider-Man, serta keuntungan penuh film Spider-Man akan dikantongi Sony Pictures yang memproduksi film tersebut. Hal ini membuahkan hasil film Spider-Man yang dibintangi Tom Holland diperkenalkan untuk pertama kalinya di film Captain America yang berjudul Civil War. Tentunya, hal tersebut merupakan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan kabar baik bagi para fans. Yasmin Azahra, Eugenia melaporkan untuk WMN TV. Ultimates, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tidak terasa, meja redaksi telah menemani Anda selama 2 season. Kami mohon maaf jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya Nicholas Putra. Saya Nania Satriani. Beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.